Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kali ini akan kita bahas tentang sistem reproduksi pada ikan, yaitu merupakan sistem yang mendukung pada proses perkembangbiakan pada ikan. Sistem reproduksi pada ikan terdapat dua tipe atau dua jenis, yaitu terdapat tiga jenis, yaitu biseksual, hermafrodit, dan parthenogenesis. Yang dimaksud dengan reproduksi biseksual yaitu sel sperma dan sel telur berkembang terpisah dalam individu jantan dan betina. Jadi antara jantan dan betina membawakan masing-masing sel, yaitu sel sperma dan sel telur, untuk perkembangbiakan individu baru. Yang kedua, hermafrodit. Hermafrodit yaitu sel sperma dan sel telur terdapat dalam satu individu. Sedangkan parthenogenesis yaitu terjadinya perkembangan embrio tanpa adanya fertilasi terlebih dahulu dengan telur. Jenis reproduksi hermafrodit terdapat pertama hermafrodit sinkroni. Sinkroni itu matang secara bersamaan. Jadi golongan ikan ini antara gonad atau sel kelamin betina dan jantan dapat matang dalam waktu yang bersamaan. Misalnya pada ikan Serranus sp, yaitu golongan ikan kakap dan kerapu. Dan yang ini adalah ikan kerapu, yang ini adalah ikan kakap, Epenevelus fasciatus. Kemudian hermafrodit protandri, golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis jantan menjadi jenis betina. Ini terjadi contohnya pada ikan kakap merah. Jadi selama siklus reproduksi, ikan ini pertama berjenis kelamin jantan, kemudian setelah itu berubah menjadi betina. Yang ketiga adalah hermafrodit protogini, kebalikan dari protandri, di mana ikan ini mengalami perubahan jenis dari betina menjadi jantan. Contohnya yaitu belut sawah, Fluta alba, dan ikan kerapu. Sedangkan tipe reproduksi parthenogenesis terdapat dua macam, yaitu androgenesis dan gynogenesis. Yang dimaksud dengan androgenesis, di mana sperma mengaktifkan sel telur, tetapi perkembangan telurnya tidak atau terjadi tanpa kontribusi sel sperma. Jadi perkembangan telur dalam inti atau nukleus itu terjadi tanpa kontribusi dari sel sperma. Sedangkan gynogenesis, sel sperma itu hanya memacu perkembangan telur tanpa menurunkan hereditas atau sifat genetik dari sperma. Jadi embrio yang dihasilkan itu selalu berkelamin betina yang tidak mempunyai sifat-sifat genotip dari ikan jantan. Sistem genitalia yaitu sistem yang mendukung sistem reproduksi. Organ-organ yang mendukung pada sistem reproduksi pada jantan yaitu testis, ductus spermaticus, dan lubang pengeluaran spermatozoa. Sedangkan pada betina terdapat ovarium, oviduct, dan lubang pelepasan telur. Pada ikan elasmobranchi, ikan yang bertulang rawan atau tidak mempunyai tulang jati, testis jantan berpasangan dan disimpan dalam kantong di sekitar esofagus, dikeluarkan melalui klasper sirip anal. Sedangkan ovarium pada betina tunggal, telur dibentuk di ovarium, dialirkan ke oviduct di sekitar esofagus. Bila telur sudah masak atau matang, langsung dikeluarkan. Siklus reproduksi pada ikan. Sebagian besar ikan mempunyai siklus reproduksi temporal ataupun musiman.
ada beberapa jenis ikan yang berreproduksi musiman dan kontinu, yang pada umumnya ikan memijah, yaitu tiap bulan atau 4 minggu. Ini pada golongan ikan gupi atau ikan seribu. Ada beberapa jenis ikan yang bereproduksi tiap 3-4 bulan. Contohnya inilah ikan mujair, ikan nila, ikan mas, lele, dan lain-lain. Kemudian ada ikan yang bereproduksi 1 kali dalam hidupnya. Ini yang unik. Contohnya adalah ikan salmon, sidat, dan telantai. Kemudian ada ikan yang bereproduksi tiap tahun, itu musim tertentu saja. Contohnya adalah pada musim hujan. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses reproduksi pada ikan terdapat faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal biasanya adalah faktor lingkungan, contohnya adalah suhu, cahaya, bau air. Hal ini mempengaruhi terhadap sistem saraf, kemudian diteruskan ke sentral nervous system, ke hipotalamus yang ada di otak, kemudian ke pituitari dan ke gonad. Sedangkan faktor internal meliputi hal-hal yang berhubungan dengan spesies ikan. Contohnya adalah tingkat kesehatan ikan, kecukupan gizi pada tubuh ikan, sifat genetik, kemudian hormon yang berkaitan dengan neuroendokrin. Siklus ovari, perkembangan telur. Terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah fase persiapan. Kemudian masuk ke fase kedua yaitu pre-spawning. Masuk ke fase ketiga adalah spawning, yaitu pemijahan. Dan fase keempat adalah post-spawning. Berdasarkan fungsi reproduksinya dapat dibedakan menjadi ikan jantan dan betina dengan ciri-ciri. Yang pertama seksual primer, seksual sekunder, dan seksual sekunder tambahan. Ciri seksual primer yaitu organ yang berhubungan secara langsung dalam proses reproduksi. Kalau pada ikan jantan, ciri seksual primernya itu berupa testis dan sepasang saluran sperma yang membentuk sperma dan hormon seks. Sedangkan ciri seksual primer pada ikan betina yaitu organ reproduksi pada ikan betina berupa sepasang ovari atau ovarium yang menghasilkan ovum. Kedua ovarium ditunjang oleh mesentium atau mesofaria berupa kantong kosong yang di dinding luarnya berlipat-lipat. Sedangkan ciri seksual sekunder pada ikan yaitu ciri yang tidak berhubungan langsung dengan proses reproduksi. Ini misalnya berhubungan dengan bentuk tubuh, warna tubuh, ekor yang memanjang, dan ciri-ciri lainnya. Sedangkan ciri yang ketiga adalah ciri seksual sekunder tambahan, merupakan alat-alat tambahan pada sistem pemijahan berikan. Contohnya sirip anal pada ikan jantan biasanya berfungsi sebagai clasper atau myopterigium untuk proses pembuahan internal sehingga bisa pegangan terhadap ikan betina. Sedangkan ikan betina berfungsi sebagai keluarnya feromon pemijahan. Contoh ciri seksual sekunder tambahan ditunjukkan pada gambar ini. Yang gambar A itu adalah perubahan bentuk dari jantan yang lebih besar daripada betina. Kemudian yang B itu adalah ciri yang lain, yaitu adanya nuptial tubercles. Nuptial tubercles. Contoh ciri seksual tambahan lainnya yang sering muncul pada masa pemijahan dan menghilang setelah proses pemijahan. Contohnya adalah pada ikan mujair atau nila. Jantan saat musim pemijahan biasanya ujung-ujung siripnya itu akan berwarna merah, sedangkan perutnya membuncit. Kemudian ovum dan spermatozoa. Ovum merupakan telur ikan yang dilindungi oleh korion. Sel telur hanya mempunyai membran lembut ketika siap
untuk meninggalkan ovarium atau mensekresi substrat bahan kulit telur tersebut. Ada spesies ikan yang punya sulur di bagian ujung telurnya yang berfungsi untuk melekatkan telur pada substrat seperti tumbuhan, batu, dan lain-lain. Ini biasanya digunakan untuk proses pembuahan secara eksternal. Ini adalah contoh telur pada ikan pari. Ada 3 kejadian dalam proses penyelesaian siklus ovarium. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan, periode pre-spawning, di mana pembesaran gradual dari ovarium dengan pembentukan oosit yang berkuning telur. Nah, hal ini tergantung pada suhu dan fotoperiod. Makin tinggi suhu dalam batas toleransinya tentunya ya, maka makin lama penyinaran, makin cepat matang. Ya. Kemudian maturasi. Maturasi merupakan ovulasi dari oosit atau proses spawning yang dipengaruhi oleh faktor luar, yaitu musim hujan. Akhir dari fase spawning yaitu saat oosit mengalami folikular atresia dan ovarium mengalami perubahan penuh. Proses ini tergantung pada suhu dan fotoperiod. Ini beberapa contoh perkembangan dari larva yang masih membawakan kuning telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi juvenil. Ini adalah grafik perkembangan telur menjadi larva. Ya, dari beberapa hari. Jadi 2 hari itu masih cleavage, kemudian masuk ke gastrulasi, kemudian masuk ke neurulasi, pembentukan sel-sel saraf, kemudian hatching dan feeding. Jadi dia sudah bisa berenang dan mencari makanan sendiri dalam bentuk larva. Hatching ini biasanya larva ikan itu masih makan bersama membawa kuning telur ya. Sedangkan pada embrio itu masih perkembangan pertama. Kemudian perkembangan dari spermatozoa. Spermatozoa itu berbentuk bulat dan mempunyai flagel untuk berfungsi sebagai alat gerak ya. Flagellata itu ada di satu ujung. Jadi setiap spesies berbeda bentuk. Jambu ini bergerak saat fertilasi dan sebagai penentu keberhasilan proses pembuahan. Jadi kalau flagellatanya berfungsi dengan baik, maka dia bisa mendorong sel sperma itu untuk membuahi pada saat fertilasi ya, membuahi sel telur. Siklus hidup sperma itu sangat pendek, tetapi bisa bertahan jika kondisi cairan penyimpannya itu sama. Jadi kemudian sperma itu lebih tahan hidup pada suhu rendah sehingga dapat digunakan untuk inseminasi buatan atau perkawinan buatan. Ini adalah gambar perkembangan spermatogenesis ya dan oogenesis. Jadi dari spermatogonium kemudian menjadi spermatosit primer, dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder yang membelah menjadi 2, kemudian membelah lagi menjadi 4, kemudian dari spermatosit 4 itu 4, kemudian menjadi spermatozoa. Jadi pembelahannya itu adalah secara meiosis ya, membelah menjadi 2N ya, menjadi kemudian pada meiosis 2 itu kemudian menjadi 1N. Sedangkan perkembangan dari oogenesis mulai dari oogenium, kemudian oosit primer, setelah itu menjadi oosit sekunder pertama, ditambah first polar body yang besar ya, kemudian 1 ovum dan 3 polar body ya. Jadi inilah adalah ovum yang siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Oogenesis merupakan proses pembentukan telur
Selama proses ini ada perubahan struktur telur dan perubahan metabolisme telur. Perubahan struktur telur, yaitu oosit pada fase awal, mempunyai inti yang besar dan sedikit sitoplasma. Kemudian volume sitoplasma bertambah dengan inti yang semakin besar untuk membentuk kantong germinal. Fase pembentukan kuning telur dimulai dari munculnya titik-titik kuning telur atau disebut sebagai globulus dalam sitoplasma. Secara bertahap, globula ini akan bertambah jumlah dan ukurannya sehingga menjadi satu massa kuning telur. Sedangkan perubahan metabolisme, yaitu fase lanjutan dari oogenesis, merupakan pertumbuhan oosit dan jadi akumulasi kuning telur yang disebut phylogenesis. Pada fase ini, tingkat pemanfaatan oksigen menjadi bertambah, namun setelah selesai, pemanfaatan oksigen menjadi berkurang kembali. Aktivitas pernapasan saat phylogenesis pada telur yang tidak dibuahi ternyata lebih rendah. Ini bersifat berkaitan dengan proses metabolisme yang terjadi. Terjadinya akumulasi karbohidrat dan protein pada oosit yang sedang tumbuh setara dengan peningkatan aktivitas pernapasan tadi. Kemudian spermatogenesis, yaitu pembentukan spermatozoa, dimulai dengan mulainya benih sel primitif atau disebut sebagai spermatogenia yang membesar menjadi spermatogenia B. Setelah beberapa kali membelah, akan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer merupakan sel yang besar di dalam kromosom atau inti dan membelah sangat cepat melalui fase spermatosit sekunder menjadi spermatid. Kemudian beberapa kali mengalami diferensiasi sampai menjadi spermatozoa. Ini merupakan diagram spermatogenesis. Jadi spermatogenom ini merupakan awal ya dari pembentukan spermatozoa dengan pembelahan primer dan sekunder kemudian menjadi spermatozoa. Setelah itu adalah adanya proses fertilasi, proses pembuahan. Proses pembuahan pada pertemuan antara sel telur jantan dan sel telur betina terjadi dua, yaitu eksternal dan internal, dua macam ya. Fertilasi secara eksternal di mana pertemuan ovum dan sperma terjadi di luar tubuh induk. Contohnya adalah pada ikan Cyprinidae, Anabantidae dan Siluridae. Contohnya adalah pada ikan mas Cyprinidae. Fertilasi internal, pertemuan di dalam tubuh induk. Pada proses ini digunakan alat tambahan, misalnya gonopodium, tenaculum, atau Myotheridium. Kemampuan fertilasi berkurang kemudian akan hilang jika ada di air tawar karena menutupnya kripel tempat masuknya sperma ke dalam ovum untuk membuahi, disebabkan masuknya air ke dalam plasma. Jika telur ada pada larutan yang isotonis, kemampuan fertilasinya akan lebih lama. Habitat tempat pemijahan dan tempat meletakkan telur. Ada beberapa macam, yaitu fitofil memijah pada tanaman, contohnya adalah ikan mas. Sedangkan litofil itu adalah memijah pada dasar perairan, yaitu diletakkan pada batu, contohnya adalah salmon. Meletakkan sel telurnya pada kerikil. Kemudian pesamofil itu memijah di pasir, ini contohnya pada ikan nila. Jadi kalau teman-teman melihat ikan nila, memelihara ikan nila, dia lebih sering membuat lubang di pasir. Itu adalah tujuannya untuk meletakkan sel telurnya di pasir. Kemudian pelagopil, yaitu memijah di perairan terbuka, contohnya adalah layang, tuna. Tempat berkembangnya embrio ada beberapa jenis, yaitu ovipar. Ovipar itu mengeluarkan telur, kemudian embrio mendapat makanan dari kuning telur, jadi di luar tubuh. Sedangkan vivipar itu mengeluarkan anak, jadi embrio itu mendapat makanan dari induk, plasenta, selama proses perkembangan embrionya.
Kemudian ovovivipar mengeluarkan anak embrio, kemudian mendapatkan makanan dari kuning telur. Jadi dia keluarkan dulu, kemudian berkembang di luar. Kematangan seksual terjadi pada saat ikan pertama kali mempunyai kemampuan reproduksi, dan ini berbeda-beda. Secara umum, ikan yang waktu hidupnya pendek mempunyai kemampuan matang gonadnya lebih cepat. Sedangkan kematangan gonad dipengaruhi oleh yang pertama adalah makanan, kemudian salinitas, suhu, cahaya, musim, dan habitat. Selain faktor-faktor internal tadi, yaitu genetis dan jumlah nutrisi yang ada di dalam tubuh ikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa berkomentar di Google Classroom-nya. Terima kasih.